Upah tak kunjung dibayar menjadi pemicu asisten rumah tangga di Purwakarta, Jawa Barat tega membunuh majikannya. Ironisnya tersangka sempat bersandiwara guna menyembunyikan kejahatannya. Mana aku pengen lihat. Kematian tragis seorang ibu rumah tangga berusia 27 tahun di rumahnya di Purwakarta, Jawa Barat masih menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Betapa tidak, hasil penyelidikan polisi, korban yang ditemukan tewas bersimbah darah itu ternyata dibunuh seorang pria yang tak lain asisten rumah tangganya. Ya, sebelumnya pihak keluarga tak menyangka ART yang telah bersama 1 tahun terakhir begitu tega menghabisi nyawa majikannya. Apalagi pria berumur 25 tahun itu sempat menunjukkan kesedihan mendalam kala pertama kali menemukan korban tak bernyawa. Pada saat kejadian itu justru yang paling histeris dia. Yang paling histeris itu dia. Seolah-olah dia yang merasa kehilangan. Nggak menyangka sama sekali, nggak menyangka. Sementara itu suami korban sempat menaruh curiga atas keterangan sang asisten rumah tangganya saat pertama kali melaporkan istrinya telah tiada. Kalau ruangan itu tidak ada yang terbuka sama sekali, pintu semua tertutup, jendela masih utuh. Nah, curiganya dari situ. Kalau bukan orang dalam yang saya percayakan untuk menjaga sang istri, nggak ada lagi kecurigaan karena tadi tanda-tandanya beli susu, kunci, kemudian telapak tangan sama CCTV hanya orang dalam yang tahu. Berdasar keterangan saksi, barang bukti dan hasil autopsi, polisi pun akhirnya mengamankan sang asisten rumah tangga. Kepada penyidik, tersangka mengaku spontan, berperilaku keji karena tersulut emosi. Ya, tersangka sakit hati karena upah yang kerap ditagih tak kunjung dibayarkan. Berdasarkan hasil penyidikan yang kami temukan, yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan. Dan apabila ada motif-motif lain masih dalam pendalaman. Hidup bersama hingga dianggap seperti keluarga, nyatanya tetap berakhir petaka. Tatkala pria bernama Adi Mulyana menagih upah kerja Rp500.000 kepada korban pada 12 Agustus siang. Lantaran tak ditanggapi, tersangka lantas mengambil palu dan memukul korban. Guna menghilangkan barang bukti, tersangka membuang palu di drainase Waduk Jatiluhur dan ponsel di Jembatan Cinangka. Tak hanya itu, narasi adanya pengapungan sekelompok orang di rumah korban juga dilaporkan tersangka saat tiba-tiba mendatangi tempat kerja suami korban usai pemenuhan dilakukan. Nah, ketika di perjalanan ada percakapan saya dengan pelaku, seperti apa kronologisnya, orangnya yang ngepung. 3 orang turun ke bawah itu sambil di motor. 3 orang ke bawah dan pakai mobil putih mas, plat nomornya B1070. Semua itu adalah narasi yang dibangun oleh pelaku. Aslinya itu tidak ada gitu. Kini tersangka hanya bisa menyesali perbuatannya. Jeruji akan menjadi tempat bersandar akibat perbuatan kejinya dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.